duduknya rapikan. Yang di belakang tolong isi di depan. Yang di belakang. Sampahnya diperhatikan kalau ada sampah di sekitar kalian tolong dipungut. Minggu lalu kalian belajar apa? Minggu lalu ibu ajarkan tentang akhlak pada kedua orang tua. Ada yang masih ingat apa itu akhlak pada kedua orang tua? Baik. Ya, betul sekali. Sudah siap untuk belajar? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, waktu sehingga kita dapat menunaikan kewajiban kita, kalian sebagai peserta didik dan ibu sebagai pendidik. Salawat serta salam tanpa pula kita aturkan kepada Nabiullah SAW karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita dapat merasakan nikmat Islam dan kebebasan saat ini. Baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, untuk itu ibu mau kasih satu yel-yel untuk kalian supaya tambah semangat. Yel-yelnya itu kalau ibu tanya apa kabar kalian hari ini, kalian jawab alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Paham? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Jadi anak-anak, tolong dengarkan namanya baik-baik, ibu akan absen. Susmita, Hadir Bu. Reski Arieska, Hadir Bu. Renianti, Hadir Bu. Merlan, Hadir Bu. Yunianti, Hadir Bu. Muhammad Fatur Ramadan, Hadir Bu. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, ibu akan kasih satu speaking untuk melatih fokus kalian. Jadi semuanya tolong berdiri. Speakingnya itu perhatikan tangan ibu. Kalau begini terangkat, tepuk tangannya itu nyari. Kalau rendah begini pelan. Paham? Kalau diangkat nyari, rendah pelan. Kita mulai dari sekarang. Perhatikan kakak ibu, perhatikan. Paham? Perhatikan di depan, perhatikan. Kalau terangkat nyari. Coba kita tes. Siapa ketua kelas di kelas ini? Fatur. Fatur, silakan pimpin doa sebelum belajar. Doa belajar. Baik teman-teman, sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kalian sudah lihat di depan kalian
Iya, Bu. Iya, Bu. Apa bacanya? Adab media sosial. Ada yang sudah tahu apa itu adab? Ya, betul sekali. Jadi, adab itu adalah etika, sikap, perilaku, tingkah laku, akhlak yang kita lakukan atau keluarkan dalam kehidupan Hari-hari. Nah, ada yang tahu apa itu media sosial? Fatur, Iya, Bu. apa itu media sosial? Merlan, apa itu media sosial? Alat komunikasi, Bu. Ya, betul sekali. WA. Ya, betul sekali, Ibu. Ya, betul. Siapa lagi? Ya. YouTube. Ya, betul. Jadi, kesimpulannya media sosial itu adalah alat komunikasi yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain dari jarak dekat maupun jarak jauh secara virtual. Jadi, adab menggunakan media sosial itu terdiri dua kata, adab dan media sosial. Jadi kalau digabungkan, adab dalam menggunakan media sosial adalah etika, perilaku, sikap yang harus dilakukan atau dikedepankan dalam berinteraksi dengan orang lain melalui media Sosial. Coba sebutkan contoh-contoh alat komunikasi atau media sosial. HP. Ya, betul sekali. Egi, Tadi, Bu. alat atau media sosial yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Udah tahu, Bu. Merlan? WhatsApp, Bu. Ya, betul. Premiasi, Bu. Ya, betul. Itu adalah salah satu atau beberapa alat media sosial yang sering kalian gunakan berinteraksi dengan orang terdekat kalian maupun orang yang berada dalam jangkauan yang cukup jauh. Tolong Fatur jelaskan kembali apa itu adab. Nggak tahu, Bu. Merlan, apa itu adab? Adab adalah perilaku. Eki, apa itu adab? Ada sopan, Bu. Sopan. Ya, betul sekali. Kalau Remianti, apa itu media sosial? Media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi setelah kalian tahu pengertiannya, selanjutnya ada bagaimana cara kita beradab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama ada niat yang baik. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus diawali dengan niat yang baik, agar kita mendapatkan hikmah di balik apa yang kita lakukan. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi innama a'malu binniyat, yang artinya segala sesuatu harus dibarengi dengan niat. Yang kedua ada memilih teman yang baik. seperti yang kalian ketahui, media sosial itu tidak memiliki jangkauan teman. Kalau Facebook itu bisa 5.000 teman, apalagi Instagram tak terbatas. Jadi anak-anak, ibu tekankan kembali sama kalian, ketika kalian memilih teman itu harus benar-benar dapat memberikan kalian dampak yang baik, dampak yang positif. Karena sesuai dengan pepatah, ketika kita berteman dengan orang penjual wewangian, maka dia akan mencitrakan sedikit wewangian kita. Sama seperti halnya contoh, kalau kalian berteman dengan orang pencuri, penjahat, walaupun kalian tidak lakukan hal seperti itu akan berdampak buruk sama kalian karena kalian berteman. Oh, ternyata dia pasti seperti ini karena dia berteman dengan orang pencuri. Jadi hati-hati, ibu tidak melarang kalian untuk berteman, tapi
alangkah baiknya kalau kalian memilih teman yang dapat membawa kalian ke jalan yang baik. Selanjutnya, meneliti fakta atau mencari kebenaran informasi yang diterima. Karena media sosial itu memiliki kebebasan dalam mengakses beberapa berita. Jadi anak-anak, ibu tekankan sama kalian lagi, ibu tekankan terus pada kalian, ibu ingatkan. Ketika kalian membagi suatu informasi, kalian harus mencari apakah informasi yang kalian terima itu benar adanya, ataukah betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau kalian menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax, siapa yang akan mendapatkan dampaknya? Kita, Bu. Kalian sendiri dan orang lain. Selanjutnya, mengajak pada kebaikan. Anak-anak, media sosial sangat penting dalam menyebarkan kebaikan. Kalian bisa menjadikan media sosial sebagai alat atau media untuk berdakwah. Tidak apa-apa, kalian bisa bicara sesuai dengan apa yang ingin kalian keluarkan dalam berdakwah. Apalagi media sosial itu tidak memiliki batasan, jadi kalian bisa menyebarkan ajaran-ajaran yang baik, menyebarkan amalan-amalan yang baik melalui media sosial. Rajinlah men-share berita-berita tentang agama. Ya, jadi anak-anak, itu dia cara menggunakan media sosial. Baik, Fatur, coba sebutkan salah satu cara menggunakan media sosial. Merlan? Mengajak kepada kebaikan, Bu. Susmita? Meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Renyanti? Memilih teman yang baik. Ya, itu dia. Selanjutnya, hikmah kita beradab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan. Ya, baik anak-anak, selanjutnya materi kita itu tentang hikmah kita beradab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoax. Karena setelah tahu bagaimana cara kita beradab dalam menggunakan media sosial, karena kita Oke, selanjutnya anak-anak, hikmah kita beradab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoax. Apa itu hoax? Berita bohong, Kebenaran Ya, betul sekali. Berita yang belum tentu kebenarannya. Karena kita menerapkan adab dalam menggunakan media sosial, yaitu mencari kebenaran berita yang kita dapatkan. Jadi kita akan terhindar dari berita hoax, karena sebelum kita menyebarkan berita yang kita dapatkan, kita mencari dulu kebenaran. Apakah benar berita tersebut terjadi? Apakah hal itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita? Selanjutnya mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Fatur, tolong diperhatikan, nak. Jangan menulis dulu. Selanjutnya, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karena dalam menggunakan media sosial kita membangun image yang positif, gambaran yang positif dalam pribadi kita. Jadi orang-orang tidak perlu lagi atau orang-orang tidak meragukan kebenaran akan dalam diri kita. Karena mereka melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam media sosial. Jadi anak-anak, ibu tekankan sekali lagi, kalau kalian menggunakan media sosial, jadikan media sosial itu sebagai sosok pribadi kedua dalam diri kita. Gambarkan dalam media sosial bahwa kalian adalah orang-orang yang baik, jadi orang-orang akan menganggap kita
seperti apa yang mereka lihat. Selanjutnya, orang lain merasa nyaman ketika melakukan silaturahmi di media sosial. Yang terakhir, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, media sosial tidak memiliki jangkauan selama jaringan ada, selama media alat yang kita gunakan itu ada. Jadi mau dia di Sumatera, mau dia di luar negeri, kita masih tetap bisa menjalin silaturahmi. Baik, Merwan, coba sebutkan salah satu hikmah kita beradab dalam menggunakan media sosial. Terhindar dari berita hoax, Bu. Kemudian, Fatur, coba sebutkan salah satu hikmah kita beradab dalam menggunakan media sosial. Dan dari program Coba sebutkan lagi, Nak. Nggak apa-apa. Coba. dan hikmah mendapatkan kepercayaan orang lain. Ya, betul sekali. Trimianti, tolong sebutkan. Salah satu terjalinnya hubungan yang baik dengan Ibu lihat kalian masih kurang fokus. Ibu minta kalian untuk berdiri. Jadi untuk melatih fokus kalian, judulnya itu yaitu tentang tepuk pagi, siang, malam. Paham? Ini yang kalau pagi tepuk satu, kalau siang tepuk, kalau malam tepuk, setengah. Kita mulai. Pagi, siang, malam, siang, malam. Oh, masih ada yang belum fokus. Pagi, siang, malam, malam, pagi, siang. Nah, duduk. Baik, anak-anak, itu dia materi kita hari ini tentang adab dalam menggunakan media sosial. Jadi adab dalam menggunakan media sosial adalah etika yang harus kita kedepankan ketika kita berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial. Ada beberapa cara kita beradab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, memulai dengan niat yang baik, memilih teman yang baik, kemudian mencari kebenaran informasi yang didapat, dan yang ketiga mengajak pada kebaikan. Selanjutnya, hikmah kita beradab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoax, kemudian terjalinnya hubungan yang harmonis di antara sesama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Merlan, coba ulang apa pengertian dari adab dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, memilih teman yang baik, Bu. Reski, apa itu adab dalam menggunakan media sosial? Adab dalam Menggunakan media sosial. menggunakan media sosial etika. Ya, betul. Harus dikedepankan. Ya, betul sekali. Primiati, coba sebutkan cara beradab dalam menggunakan media sosial. Salah satunya saja. Memulai dengan niat yang baik. Jadi anak-anak, ibu tekankan sama kalian, sering-seringlah mengulang pelajaran yang kalian terima hari ini. Jangan lupa sholat 5 waktunya itu selalu dikerjakan.
fatur, tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, karena sebelumnya kita sudah belajar akhlak pada kedua orang tua. Jadi tugas kalian untuk minggu depan, kan semua sini sudah punya HP? Ya, Bu. Ya, Bu. Belum, Bu. Jadi yang belum minta diberikan, tugasnya yaitu selama 1 minggu Ibu akan memantau akun media sosial kalian. Kalian posting hal-hal kayak macam dakwah selama 1 minggu. Nanti di list nama akunnya di grup WA ya. Ya, Bu. Baik, itu saja mungkin pelajaran materi kita pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf bila ada kekurangan, karena kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan alhamdulillah, mari kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.